Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sebelum saya meneruskan pelajaran ilmu mantek, terlebih dahulu saya akan memberitahukan kepada sahabat Kampung Ilmu semua bahwa kami pengurus Yayasan Masjid Jame' Purwosari Sayung pada tanggal 5 bulan September telah mendirikan pondok pesantren kaum buruh di atas tanah wakaf di Desa Sayung, Demak, tepatnya di Dukuh Ngablaksari, Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kalau sahabat-sahabat Kampung Ilmu mau titip jariahnya, silahkan melalui rekening yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pembahasan ilmu mantek pada garis besarnya itu ada dua. Ilmu mantek itu pada dasarnya hanya membahas dua hal. Yang pertama tasawur, yang kedua tasdik. Tasawur sudah kita pelajari, ini adalah bayangan yang ada dalam pikiran tanpa memberi pernyataan positif atau negatif. Jadi tasawur itu sesuatu yang abstrak, masih ada di dalam pikiran. Sesuatu yang abstrak yang berada di dalam pikiran tersebut tidak dapat diketahui orang lain apakah benar atau salah, kecuali dengan dinyatakan dalam bentuk lafaz atau ucapan atau kata-kata. Ini berarti bahwa bab yang paling mendasar dari ilmu mantek adalah bab tentang lafaz, bab yang berhubungan dengan kata-kata atau ucapan. Maka saya tidak jemu-jemunya mengulang-ulang masalah lafaz ini, karena pembahasan lafaz ini akan kita gunakan dalam pembahasan materi ilmu mantek berikutnya. Video yang ke-18 ini insya Allah merupakan pembahasan kuliah khomsah bagian yang keempat, yaitu arad al-khos. Namun sebelumnya akan saya ulangi lagi pembahasan lafaz secara ringkas. Lafaz ada dua, murakkab dan mufrad. Murakkab suatu susunan kalimat. Kalau susunan kalimat berarti tidak hanya satu kalimat, yang kalimat satu dengan lainnya masih satu makna. Misalnya kampung ilmu, pesantren kaum buruh, inilah contoh murakkab. Gula mujahidin, antara kampung dan ilmu ini masih satu pengertian makna. Pesantren kaum buruh walaupun tiga suku kata, tapi ini sebetulnya maknanya adalah satu. Suku katanya lebih dari satu, tapi maknanya satu. Itu murakkab. Yang kedua mufrad. Lafaz dibagi menjadi dua, murakkab dan mufrad. Sudah pernah kita pelajari. Silahkan diulang lagi kalau lupa. Kemudian murakkab itu dibagi menjadi dua, murakkab tam dan murakkab nakis atau ghairu tam. Sedangkan murakkab tam ini dibagi menjadi dua, satu insya, dua khabar. Ini juga sudah kita bahas panjang lebar. Selanjutnya mufrad. Al-mufrad wa huwa yang qasimu ila salasati aqsamin. Mufrad itu dibagi menjadi tiga, satu adat, isim, ismon, kalimatun. Adatun wa huwa al-harfu indan nuhat. Kalau menurut ilmu nahwu disebut huruf, contoh fi.
Kalau isim menurut ilmu nahwu ya isim. Sedangkan kalimat istilah di dalam ilmu mantek, kalau di dalam istilah ilmu nahwu disebut fi'il. Seperti dzaraba. Mufrad itu dibagi lagi menjadi kulli dan juz'i. Kulli mempunyai banyak makna seperti rusulun. Rusul itu kan memuat banyak individu, ada Nabi Musa, Isa, Ibrahim, Ismail dan lain sebagainya. Insan, ada Zaid, ada Bakar, ada Khalid. Kitab, ada kitab nahwu, ada kitab sorob, ada kitab fikih dan madrasah, sekolahan, ada sekolah teknik, ada sekolah kedokteran dan lain sebagainya. Kulli ya dulu ala kasrotin. Jadi kulli itu menunjukkan makna banyak afrod. Sedangkan juz'i ya dulu ala wahidin. Juz'i ini mempunyai makna satu afrod saja. Misalnya kata Makkah tidak bisa diartikan selain daripada Makkah yang berada di wilayah Saudi Arabia itu. Baghdad itu juga hanya satu tok, mufrad ini juz'i Baghdad karena artinya adalah ibu kota Irak. Jadi al-lafdu al-mufradu yang qasimu bihasabi maknahu ila kulliyin juz'iyin. Lafaz mufrad dilihat dari segi maknanya dibagi menjadi dua, kulli dan juz'i. Ini tadi sudah ya. Kulli itu ada dua, kulli dzati dan kulli arodhi. Yang sudah kita bahas sampai selesai adalah kulli dzati. Kulli dzati ini terdiri dari nau, jenis, dan fasal. Kulli dzati adalah lafaz yang menjelaskan esensi sesuatu. Nah, ini nau, jenis, dan fasal adalah merupakan penyusun dari substansi. Dzati falladzi ma laisa bi kharijin anil mahiyah. Yang disebut dzati adalah lafaz yang tidak keluar dari hakikat, tidak keluar dari mahiyah, maksudnya tidak keluar dari esensi, tidak keluar dari mahiyah, dari sebuah hakikat, atau lafaz yang menjelaskan esensi sesuatu itu. Dzati itu berisi jenis, fasal, nau, sedangkan arodhi berisi arod am dan arod khos. Dzati dan arodhi itu kalau diperinci kan menjadi ini, jenis, fasal, nau, khos, dan arod am. Nah, lima ini disebut al-kulliyatul khamsu, kuliah 5. Yang kita bahas sekarang baru 3, jadi masih kurang 2. Insyaallah nanti kita akan bahas yang keempat. Kuliah khamsah ini bisa diartikan dengan 5 konsep yang perlu dipahami. Jadi harus kita tahu apa itu kuliah khamsah. Untuk apa? Untuk keperluan membuat definisi dan klasifikasi yang sebentar lagi akan kita pelajari. Tanpa mengenal apa itu nau, jenis, fasal, khos, dan arad, maka kita tidak bisa membuat definisi secara benar. Kulli, dzati, arodhi. Arodhi ini lafaz yang menjelaskan tentang sifat hakikat yang berada di luar esensi sesuatu, ya. Saya ulangi, lafaz dibagi murokab, mufrad. Mufrad dibagi kulli, juz'i. Kulli dibagi dzati dan arodhi. Dzati dibagi jenis, nau, fasal. Arodhi dibagi khosoh dan arod am. Sekarang kita akan bahas khosoh, arod, khosoh. Apa itu arodhi?
Arodi ialah mengenai sifat, bukan hakikat. Tidak esensial, ya, bukan hakikat. Al-aradi huwa al-kulliyu alladhi yu'addu wasfan lil haqiqah. Jadi arad ialah lafal kulli yang menjadi sifat dari hakikat. Seperti az-zahiku, kata az-zahik yang tertawa. Az-zahiku itu merupakan lafal kulli yang menjadi sifat daripada hakikat. Hakikatnya siapa? Hakikatnya itu adalah al-insan. Seperti ini. Al-insan, al-hayawanu, az-zahiku. Manusia adalah hewan yang bisa tertawa atau yang punya potensi tertawa. Alladzi yu'addu wasfan lil insan. Jadi kata az-zahid yang dibuat mensifati manusia. Dan seperti al-mashi alladzi yu'addu wasfan lil insan wal faras. Seperti kata al-mashi ini yang bisa berjalan artinya. Nah, lafal al-mashi ini dibuat mensifati manusia dan kuda dan hewan-hewan lainnya. Jadi kesimpulannya arodi adalah lafadz kulli yang menerangkan sifat hakikat, atau lafal kulli yang menjelaskan tentang sifat yang berada di luar esensi sesuatu. Arodi adalah kulli yang menunjukkan makna sifat atau keterangan yang sudah keluar dari hakikat sesuatu. Gambarannya seperti ini. Al-arodi dibagi dua, al-khossah dan arodi am. Al-arodi khossah dibagi dua, lazim dan mufarik. Sekarang kita bahas al-khossah. Apa itu khossah? Arodi al-khossah ialah ya al-kulliyu al-khariju anil mahiyah. Al-khossu biya al-waqi'u fi jawabi ayyu syai'in huwa fi aradihi. Arad khos ialah lafadz kulli. Karena lafal kulli berarti bukan juz'i. Seluruh khossah itu bentuk lafalnya adalah kulli. Al-khariju anil mahiyah. Kata-kata al-khariju al-mahiyah yang keluar dari hakikat berarti bukan hakikat. Yang keluar dari hakikat berarti bukan jenis, nau' atau fasal. Karena jenis, nau' dan fasal ini merupakan hakikat sesuatu. Nah, khossah ini bukan merupakan jenis, bukan merupakan nau' dan bukan merupakan fasal. Al-khossu biya yang menjadi ciri khusus hakikat berarti bukan ciri umum. Misalnya di sini contohnya al-insan hayawanun, al-hayawanu adzahiku. Ciri khasnya manusia adzahiku ini adalah khossah. Kenapa disebut khossah? Karena ini merupakan lafal kulli yang sudah keluar daripada hakikat dan yang menjadi ciri khusus, ciri khas daripada manusia. Kenapa ciri khas manusia? Karena tidak ada selain manusia itu yang bisa tertawa. Tidak ada namanya ayam bisa tertawa, kucing bisa tertawa, tidak ada. Yang ada kalau anjing itu jeguk, kalau ayam itu ya berkotek-kotek gitu, bukan tertawa. Kemudian fi aradihi, bukan fi dzatihi. Arad khos itu menerangkan arad, bukan menerangkan zat. Menerangkan sifat khusus, bukan menerangkan ciri utama. Nah, ciri utama itu bagian daripada zat. Sedangkan kalau ciri khusus itu di luar zat. Sekali lagi saya ulangi, fi aradihi bukan fi dzatihi. Menerangkan ciri khususnya, bukan menerangkan ciri utamanya, bukan menerangkan dalam sifat esensialnya sesuatu. Artinya
ini berarti bukan fasal, bukan sifat esensialnya sesuatu. Kesimpulannya, al-arad khas ialah lafadz kulli yang menjadi sifat khusus bagi suatu hakikat, tapi ia berada di luar hakikat. Bedanya dengan fasal, kalau fasal menjadi sifat utama, esensi sesuatu atau katakanlah ciri utama. Kalau arad khas menjadi sifat khusus sesuatu atau ciri khusus. Jadi an-natiku ini fasal itu menjadi ciri utama. Kalau az-zahiku itu menjadi sifat khusus. Arad khas ini menjawab pertanyaan ayu syai'in huwa, apa ciri khusus sesuatu itu. Kalau fasal menjawab ma huwa, apakah sesuatu itu. Selanjutnya aradi tadi sudah saya sampaikan, ada yang arad khas dan ada arad am. Kalau arad khas dibagi menjadi dua, yaitu arad khas lazim dan arad khas mufarik. Saya ulangi lagi, aradi ada dua, khasah dan arad am. Arad khasah dibagi dua, ada lazim dan mufarik. Lazim artinya yamtani'u fil akli infikakuha. Lazim ialah yang menurut akal sifat itu tidak akan bisa lepas. Jadi selalu ada. Jadi selalu melekat pada orang. Kalau mufarik ya juzu bil akli infikakuha, yang menurut akal sifat itu bisa lepas dan bisa tidak. Contoh, az-zahiku bil quwati, manusia itu yang mempunyai potensi tertawa. Dia punya potensi tertawa, entah dia gunakan potensi itu atau tidak. Nah, itu berarti lazim az-zahiku bil quwah. Kalau mufarik az-zahiku bil fi'li, yaitu tertawa di dalam realitasnya. Jadi kadang-kadang dia tertawa, kadang-kadang dia tidak tertawa. Ketika tidur dia tentu tidak tertawa, tapi dia mempunyai potensi tertawa. Jadi kalau orang itu disifati dengan az-zahik bil quwah, mempunyai potensi untuk tertawa, berarti itu namanya arad khas lazim. Kalau kemudian orang itu benar-benar tertawa, maka itu namanya arad khas mufarik. Contoh lain, al-insan al-katibu bil quwah, manusia itu punya potensi menulis. Dia bisa menulis. Kalau orang itu tidak pernah sekolah, aslinya dia punya potensi untuk bisa menulis, terserah digunakan atau tidak. Itu tadi namanya lazim. Al-insan al-katibu bil quwah, manusia itu punya potensi untuk bisa menulis. Adapun dia tidak mau sekolah sehingga tidak bisa menulis, itu salahnya sendiri. Tapi yang jelas dia punya kemampuan untuk bisa menulis, untuk punya potensi untuk bisa membaca dan lain sebagainya. Nah, potensi semacam itu disebut lazim, yang selalu menyertai, yang selalu melekat pada sifat manusia. Kemudian ketika orang itu menulis betul, maka itu dinamakan al-katib bil fi'li. Artinya orang itu benar-benar menulis. Mungkin ketika tidur dia tidak menulis. Jadi mufarik itu kadang menulis dan kadang tidak menulis. Tapi kalau potensi itu tidak pernah, kadang mempunyai potensi bisa menulis, kadang tidak mempunyai potensi, itu tidak. Tapi kalau al-katib bil fi'li atau mufarik ini, kadang
dia menulis, kadang dia tidak menulis. Kalau al-katib bil quwah atau punya potensi menulis, jadi potensi itu masih tidur, dia tetap mempunyai potensi untuk bisa menulis. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.